Baik anak-anak, karena sudah waktu, sambil menunggu temannya yang belum masuk grup, kita akan memulai pertemuan MPLS hari kedua hari ini. Nah, untuk anak-anak yang sudah bisa masuk di room, nanti silakan mengikuti dengan baik. Kemudian bagi anak-anak yang belum bisa masuk di room atau di kelas, itu nanti bisa menyimak materi dari yang akan dibagikan nanti lewat kelas. Oke, Om Swastiastu. Anak-anak Bapak yang berbahagia dari kelas A sampai dengan kelas H. Nah, mudah-mudahan hari ini anak-anak semua sehat untuk mengikuti kegiatan pembinaan kesiswaan. Ya, untuk itu anak-anak diharapkan tetap untuk mengikuti protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada, dengan tetap menggunakan masker dengan baik. Jadi anak-anak yang belum memakai masker, silakan dipakai maskernya. Kemudian biasakan diri anak-anak untuk selalu mencuci tangan. Ya. Dan selanjutnya menghindari kerumunan. Ya, itu harapan Bapak. Mudah-mudahan kita semua segera bebas dari pandemi ini, sehingga nanti kita bisa berkumpul di sekolah, mengikuti pembelajaran dengan situasi yang lebih baik, yang normal seperti ketika pandemi ini belum merebak. Oke. Nah, untuk hari ini, sebelum Bapak melanjutkan dengan materi, Bapak perkenalkan diri dulu. Ya, lagi sekali mungkin sudah ada yang tahu karena pertemuan kita di awal. Bapak bernama Bapak Kadek Sudiarse, atau biasa dipanggil Pak Kadek. Kemudian Bapak mendampingi atau diberikan tugas oleh Kepala Satuan untuk mendampingi di bidang kesiswaan. Oke. Untuk perkenalan lebih lanjut, mungkin nanti kita bisa lanjutkan di kelas. Nah, untuk materi hari ini, materi kesiswaan, jadi silakan disimak materinya. Bapak akan berikan materi berupa tayangan, ya, tayangan PowerPoint. Oke, nanti bisa anak-anak cek di sana, ya. Nah, kita akan lihat di sini untuk masa pengenalan lingkungan sekolah, ya. Tahun ini itu diselenggarakan secara online atau daring karena menyikapi situasi perkembangan virus yang semakin banyak. Oke, mudah-mudahan ini bisa segera berakhir dan tidak nantinya melebar atau sampai ke wilayah kita. Oke, tentunya dengan tetap sekali lagi anak-anak menjaga protokol kesehatan. Nah, untuk materi kita di sini adalah pembinaan kesiswaan. Ya, pembinaan kesiswaan di sini secara umum memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Menteri Pendidikan Nomor 39 tahun 2008. Oke, ini tentang pembinaan kesiswaan. Adapun untuk tujuan dari pembinaan kesiswaan ini, meliputi ya, untuk pengembangan potensi siswa sesuai dengan minatnya, bakatnya, dan kreativitas tentunya. Nah, yang kedua adalah memantapkan kepribadian siswa. Itu tujuan pembinaan kesiswaan. Bagaimana anak itu bisa memiliki pribadi yang baik sebagai seorang peserta didik. Nah, yang ketiga tentunya untuk mewujudkan potensi, ya, mewujudkan potensi ya, siswa untuk mencapai prestasi belajar.
Itu tujuannya. Jadi untuk mencapai prestasi belajar ini perlu dilaksanakan pembinaan kesiswaan. Nah, yang terakhir, yang keempat, tujuan pembinaan kesiswaan ini adalah supaya anak-anak bisa nantinya hidup berdampingan di masyarakat atau yang disebut civil society. Civil society ini adalah kehidupan di masyarakat, bersosialisasi di masyarakat. Nah, mengenai pelaksanaannya, untuk teknis pelaksanaan daripada materi pembinaan kesiswaan ini itu dijabarkan dalam bentuk kurikulum dan ekstrakurikuler. Kalau dari segi kurikulum, tentunya itu dilaksanakan melalui berbagai mata pelajaran, di mana sudah menerapkan penilaian sikap dan karakter. Di sanalah pembinaan kesiswaan akan dilaksanakan. Jadi pembinaan kesiswaan itu sudah tertuang dalam kurikulum. Nah, sedangkan di bidang ekstrakurikuler, ini nantinya akan dijabarkan lagi ya melalui jenis pilihan ekstra yang ada di sekolah kita. Nah, lebih lanjut kita akan melanjutkan dengan topik tentang, dulu masih ada yang join ini banyak. Materi selanjutnya terkait dengan cakupan materi. Ada 10 bidang ataupun cakupan materi yang nantinya akan menjadi garapan ataupun bidang yang harus diampu oleh kesiswaan. Di antaranya yang pertama tentu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, bagaimana kita tetap sebagai makhluk religius, makhluk yang percaya dengan adanya Tuhan, kita jaga senantiasa untuk tetap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua, bidang garapannya adalah budi pekerti luhur. Budi pekerti luhur ini artinya anak-anak bisa menampilkan pribadi-pribadi, pola pikir, dan akhlak yang mulia. Nah, ketiga, kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Niki adalah sifat-sifat nasionalisme yang memiliki peran penting untuk kemajuan bangsa kita ke depan. Nah, selanjutnya prestasi akademik, seni, olahraga sesuai dengan minat dan bakatnya. Ini juga merupakan bagian dari garapan di bidang kesiswaan. Kemudian pembelajaran demokrasi, hak asasi, politik, lingkungan, kepekaan sosial, toleransi, dan kehidupan di masyarakat yang majemuk juga menjadi garapan dari bidang kesiswaan. Selanjutnya bagaimana memunculkan kreativitas, keterampilan, dan juga tidak kalah penting di zaman sekarang ini adalah kewirausahaan. Kewirausahaan di mana anak-anak bisa mengembangkan potensi untuk tidak hanya memiliki daya beli, tetapi juga bisa menghasilkan, yaitu menimbulkan daya juang. Kemudian dari kualitas jasmani, kesehatan, berbagai sumber gizi dan terverifikasi, juga menjadi salah satu bidang dari kesiswaan. Selanjutnya mengenai sastra dan budaya, itu juga tidak kalah penting yang merupakan bagian dari pembinaan kesiswaan. Lebih lanjut di sana ada yang terakhir yang berdasarkan
10 cakupan materi yang dikeluarkan oleh Bapak Menteri. Yang tidak kalah penting adalah komunikasi. Komunikasi di sini tertuang juga dalam bentuk bahasa Inggris. Ya, anak-anak ya. Jadi dari 10 cakupan materi inilah nanti akan dijabarkan menjadi kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu berupa nanti pilihan jenis ekstra yang dapat anak-anak pilih ketika sudah menjadi siswa di SMP Negeri 1 Bebandem. Ya, contohnya dari segi keimanan dan ketakwaan, nanti di sana akan ada ekstra yang terkait dengan hal itu. Ya, misalnya metembang itu masih berkaitan, kemudian menjahitan dan sebagainya. Salah satunya misalnya tentang sastra dan budaya. Di sana nanti ada ekstra mading dan sebagainya. Dari segi teknologi, di sana juga nanti ada ekstra yang terkait dengan IT. Nah, ya, itu nanti bisa anak-anak pilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Lebih lanjut, kita akan melanjutkan ke masih di undang-undang ini tidak kalah penting adalah pasal 4 dan pasal 5 memuat di sana bahwa organisasi di sekolah itu yang resmi diakui di SMP itu adalah OSIS dan MPK sebagai satu-satunya organisasi siswa yang resmi berdasarkan undang-undang. Jadi apabila nanti anak-anak ingin untuk ikut berorganisasi resmi di sekolah, jadi anak-anak wajib mengikuti ataupun mengikuti tahapan seleksi dari organisasi OSIS tersebut. Nah, lebih lanjut untuk pasal 5 di sini sudah dijelaskan bahwa pembinaan kesiswaan ini mutlak sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan koordinasi kepala satuan. Jadi apapun kebijakannya dari kesiswaan itu adalah terkait erat dengan tanggung jawab dari seorang kepala sekolah. Itu mengenai organisasi dan tanggung jawab. Berikutnya, nah di sini terkait dengan kepengurusan OSIS dan MPK, di mana OSIS dan MPK itu merupakan satu-satunya organisasi resmi, maka ada struktur OSIS yang sudah dirangkum dari 10 garapan tadi. Nah, di sini ada pengurus inti. Pengurus inti di sini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, pengurusan inti ini akan dibantu oleh 5 sekbid. Kalau di OSIS kita ada 5 sekbid. Yang pertama, sekbid 1, itu ketakwaan, kepribadian, dan budi pekerti luhur. Nah, jadi segala kegiatan yang terkait dengan hal itu akan dihandle oleh sekbid 1. Kemudian sekbid 2, di sana pendidikan berorganisasi, politik, kepemimpinan, dan bela negara. Untuk berikutnya, itu sekbid keterampilan dan kewirausahaan, itu adalah sekbid 3. Sekbid keempat, di sini kesegaran jasmani dan rohani. Nah, kemudian sekbid yang kelima, itu adalah sekbid tentang persepsi, apresiasi, dan kreasi seni. Jadi itu ada 5 sekbid yang nanti anak-anak bisa ikuti, dan juga harapannya adalah anak-anak bisa ikut dalam seleksi. Nah, materi singkat ini ya, tentang pembinaan kesiswaan, sekali lagi itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Ya. Nah, untuk tugas dari kegiatan hari ini di pembinaan kesiswaan adalah, sebagai tindak lanjut, nanti anak-anak akan mendapatkan
link pilihan ekstra, anak-anak. Jadi untuk link pilihan ekstra tersebut, ya, anak-anak bisa nantinya pilih ekstra mana yang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Nah, jadi nanti anak-anak bisa memilih itu sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Oke, bakat dan minat masing-masing, sehingga nantinya anak-anak bisa menemukan prestasi sesuai dengan slogan sekolah kita, ya, moto sekolah kita, yaitu jujur, disiplin, berprestasi. Jadi harapannya ketika anak-anak melakukan itu dengan jujur, lanjut anak lakukan, kerjakan dengan disiplin, muaranya adalah prestasi. Ingat, sekali lagi, prestasi anak-anak tidak hanya juara dari nilai-nilai rapot kalian di kelas. Prestasi itu harus kalian maknai tentang keberhasilan kalian di bidang yang menjadi minat bakat anak-anak. Oke, jangan terpaku dengan hanya mengejar nilai. Ya, pesan Bapak sekali lagi, pastikan anak-anak bisa meraih prestasi di bidang dan bakatnya masing-masing. Oke, itu untuk materi kesiswaan. Sekali lagi, Bapak ringkas kembali mengenai dasar hukum. Ya, kemudian ada 10 cakupan materi di kesiswaan, di mana dari ke-10 itu sudah dijabarkan melalui ekstra. Selanjutnya, anak-anak nantinya bisa mengikuti program ini semua di sekolah. Dan jangan lupa untuk ikut nantinya seleksi OSIS di bulan Oktober. Ya, selanjutnya ini juga anak-anak bisa sekarang ancer-ancer bahwa di sana ada pengurusan inti dan sekbid yang bisa dipilih sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Ya, kemudian di sana sudah ada yang bisa anak-anak pilih sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Nah, demikianlah untuk materi kita pada pagi hari ini. Harapannya anak-anak Bapak semua sehat selalu. Pesan Bapak sekali lagi, anak-anak bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir, ya, sampai akhir, sehingga anak-anak semua bisa lulus, ya, bisa lulus dari kegiatan MPLS ini, ya, sehingga nantinya kita bisa bergabung di sekolah kita tercinta di SMP Negeri 1. Oke, untuk pertanyaan, ya, untuk pertanyaan bisa anak-anak tulis dulu, kemudian juga bisa anak-anak bisa melalui grup kelas apabila ada penyampaian yang belum jelas. Selanjutnya, anak-anak juga bisa menyaksikan rekaman kegiatan hari ini nanti yang akan di-share melalui grup kelas. Ya, jadi yang terakhir tugasnya itu Bapak harapkan anak-anak memilih ekstra yang tepat sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Oke, itu yang bisa Bapak sampaikan untuk kegiatan hari ini. Dan untuk kegiatan selanjutnya nanti silakan ikuti sesuai dengan jadwal. Oke, akhir kata Bapak mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin ada yang kurang berkenan, dan dari segi materi juga mungkin ada banyak kekurangan, tapi harapan Bapak anak-anak tetap semangat, ya, mengikuti ini, tetap jaga protokol kesehatannya dengan ketat sehingga kita bisa cepat berkumpul di sekolah. Oke, sekali lagi kalau ada pertanyaan tentang materi kesiswaan, anak-anak bisa disampaikan lewat grup atau media chat di grup ini. Oke,
Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi, jujur, disiplin, berprestasi. Bapak akhiri dengan para musanti. Om Santi 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 Om.